Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Ya. Puji Tuhan, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di Resapi pada hari Sabtu ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Demikianlah bacaan kita. Saya teringat akan sebuah lagu, lagu yang sederhana, akan tetapi mendalam kalau kita boleh nyanyikan secara sungguh-sungguh begitu. Waktu Tuhan, refnya kira-kira begini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagunya sederhana. Lagu ini berbicara tentang bagaimana kita sudah selayaknya mengimani janji-janji Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebuah cerita yang datang dari negeri jauh Armenia pada tanggal 7 Desember 1998. Di sebuah negara Armenia tersebut ada gempa bumi yang cukup dahsyat, 6,9 skala Richter yang ada di pusat-pusat keramaian kota. Dan akhirnya banyak sekali bangunan yang runtuh, luluh lantak berantakan. Akhirnya ada seorang laki-laki tua yang dia berlari dan berlari ke sebuah tempat. Ternyata dia menuju ke sebuah sekolah. Kenapa dia menuju sekolah? Karena dia punya seorang anak yang bersekolah di sekolah tersebut. Dengan hati yang hancur, dia sudah melihat puing-puingnya berserakan di mana-mana. Dan orang-orang yang berada di sekitar sekolah itu menangis. Akan tetapi si laki-laki tua ini kemudian berlari ke sebuah tempat yang dia tahu persis disitulah kelas anaknya berada. Dia pernah berjanji kepada anaknya bahwa apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu. Kemudian dia mencoba membongkar batu-batu, reruntuhan gedung-gedung itu, reruntuhan tembok itu dengan sekuat tenaga dan terus menggali. Dan ada orang yang mengatakan percuma kamu menggali, tidak akan kamu dapatkan apa-apa, hasilnya akan sia-sia. Dia menoleh kepada orang itu dan berkata, daripada kamu hanya mencibirku, mendingan kamu ikut membantuku. Kemudian orang-orang ikut membantunya. Ketika orang-orang sudah mulai lelah, dia tetap menggali dan menggali. Diceritakan sampai belasan jam, hampir berganti hari dia tetap mengupayakan itu. Hingga akhirnya ada sebuah suara yang memanggilnya Papa begitu. Ternyata dia tahu persis itu adalah suara anaknya. Dan memang benar, dia mendapati anaknya masih hidup di bawah reruntuhan tebing itu, reruntuhan gedung itu. Akhirnya diceritakan 14 murid selamat karena pekerjaan ataupun upaya dan daya dari laki-laki itu. Sang anak itu kemudian ketika diwawancarai dia berkata, aku tenang meskipun aku ada dalam reruntuhan dan tidak bisa bergerak. Tapi aku tahu bahwa Bapakku akan ada di sana untuk menolongku. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita berbicara tentang janji, memang ini bukanlah hal yang mudah. Mengapa? Karena janji itu adalah sesuatu yang memang belum terjadi. Pada sesama manusia, ataupun kepada rekan kerja, kepada teman atau sahabat, mungkin kita akan membutuhkan bukti dari janji. Apalagi sebagai orang Indonesia, kita mungkin sering dikecewakan oleh janji-janji orang yang mencalonkan diri menjadi pemimpin atau wakil-wakil kita. Akan tetapi janji tinggal janji. Akan tetapi bagaimana dengan janji Allah kepada kita? Apakah perlu bukti? Saya rasa janji Allah kepada kita tidak pernah membutuhkan bukti. Kita memang tidak boleh untuk meminta bukti karena memang sudah benar demikian.
Yang diminta Allah adalah bagaimana cara kita menghidupi janjinya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup dalam janji Allah. Bagaimana cara kita beriman di dalam janji Allah. Ketika Allah berjanji untuk menolong kita, membantu setiap kehidupan kita, pasti Dia akan memberikan pertolongan. Meskipun tidak seperti apa yang kita inginkan, tidak seperti apa yang kita duga. Ada misteri di sana, ada ketidaktahuan di sana. Akan tetapi ada sebuah kepastian bahwa Tuhan akan senantiasa menolong, bahwa Tuhan akan senantiasa hadir. Seperti lagu yang saya nyanyikan tadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita diajak bukan untuk melihat pada waktu yang telah kita tetapkan sendiri. Meskipun kita adalah seorang perencana yang baik, tapi Dialah sang pembuat rencana, Dialah sang penggelar peristiwa itu. Dan itulah yang terbaik yang harus kita imani. Walau kadang tak mudah dimengerti. Ada misteri yang sering kali tak kita pahami. Ada persoalan yang sering kali tak mampu kita jawab. Tapi kita diajak untuk mengimani di sana. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Meskipun dalam menghidupi janji Allah tidak selalu mulus. Tapi justru disitulah iman kita dimurnikan. Iman kita kepada janji-janji Allah itu kembali diuji dan dimurnikan, untuk kita lebih mengenal siapa Allah yang memang senantiasa menolong setiap kita. Waktu Tuhan itu memang yang terbaik. Untuk itu ketika mungkin pada saat ini ada di antara kita yang sedang berjuang dalam kehidupan kita, tetaplah ingat bahwa waktu Tuhan itu terbaik. Bahwa janji Allah itu adalah janji yang akan selalu menolong kita. Bahwa Allah itu sendiri yang tidak akan pernah berubah dari dahulu kini dan selamanya, akan senantiasa menolong dan menopang seluruh kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini kami boleh belajar kembali tentang janji-janjimu. Bukan untuk kami konfirmasi kebenarannya, bukan untuk kami cari bukti kebenarannya, tapi untuk kami afirmasi, tapi untuk kami terima, untuk kami boleh masuk di dalam janjimu itu, bersama-sama di dalam segala misteri yang Kau hadirkan. Memang ya Tuhan, tak mudah untuk kami boleh menjalaninya. Memang sulit terkadang untuk kami boleh melangkah di dalamnya. Akan tetapi ajarkanlah kami selalu untuk boleh percaya dan mengimani bahwa pertolongan-Mu adalah ada di waktu yang memang Kau tentukan. Pertolongan-Mu di dalam segala misteri kehidupan adalah yang senantiasa memampukan kami untuk berjalan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah resapi episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan percaya janji Tuhan. Shalom.